Keep on Sobat Sri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di mana Sobat yang di mana-mana. Halo, selamat siang ya. Jumpa lagi bersama Riki Bibisana nih. Kita ada spesial talk show masih bersama DPRD Jawa Tengah ya untuk agenda kita hari ini Jumat 8 Maret 2024. Dan dengan tema menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan 2024. Ya, seperti kita ketahui bersama, harga pangan di dalam negeri berpotensi mengalami kenaikan setiap menjelang puasa dan lebaran. Kenaikan ini terjadi akibat melonjaknya permintaan yang cukup tinggi pada waktu yang bersamaan, Sobat Citra ya. Jadi udah biasa gitu kan, gak kaget ya. Ya, dan tentunya bersama kita Sobat Citra narasumber langsung dari DPRD Jawa Tengah ini ada Gus Wahid. Wah, di Gus Wahid, apa kabar Gus? Alhamdulillah, Mas Riki apa kabar? Alhamdulillah sehat ya Gus ya. Seger ya. Pak Alik juga, Pak Alik sehat Pak Alik? Alhamdulillah Mas. Mas Riki sehat toh? Alhamdulillah luar biasa. Pak Isnadi juga nih nanti nyusul ya. Oke, kita langsung ke Pak Alik dulu nih yang luar biasa nih Sobat Citra, di mana mungkin ada penyebab faktor gitu Pak Holik, harga pokok ini selalu mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadan, kenapa gitu? Ya, monggo. Jadi gini Mas, satu hal bahwa bulan Ramadan ini kan bukan bulan yang baru kita hadapi saat ini, tetapi setiap tahunnya pasti kita hadapi. Berkaitan dengan lonjakan atau ada kenaikan harga menjelang bulan Ramadan dan tidak cuma bulan Ramadan sih sebenarnya, tetapi setiap menjelang Natal dan Tahun Baru, menjelang hari-hari besar keagamaan, kebutuhan barang pokok ini ada sedikit kenaikan. Saya melihat ada 4 faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Kebetulan saya dulu SMA-nya itu di ekonomi di SMK Negeri 1 Wonosobo. Saya belajar ekonomi, dan di dalam ilmu ekonomi ini ada prinsip yang namanya supply and demand, di mana dalam bulan Ramadan itu kan kita antara 13 sampai 14 jam kita puasa. Menjelang buka puasa ini seolah-olah ada keinginan yang luar biasa terhadap apa yang akan kita makan. Meruh getuk ditugu sehingga sampai meja makan itu penuh dengan berbagai macam makanan, berbagai macam menu. Secara otomatis permintaan di bulan Ramadan berkaitan dengan sembako ini naik, karena tadi saya sampaikan keinginan untuk ini luar biasa. Kenapa itu terjadi? Karena ya jujur ini sudah menjadi sebuah tradisi Mas, menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan yang selalu terjadi di bulan puasa. Sebut saja kita belum pasti di hari-hari biasa kita makan gorengan, tapi kalau bulan puasa, buka puasa harus ada gorengan, ada takjil dan lain sebagainya. Makan harus diada-adakan. Kalau hari-hari biasa cukup dengan apa yang kita punya, tapi di saat buka puasa harus ada opor, ini dan lain sebagainya. Oleh sebab itu secara otomatis prinsip ekonomi ini akan berlaku. Di saat permintaan akan kebutuhan pangan itu tinggi, secara otomatis harga juga akan mengikuti.
Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan momen politik yang kemarin baru kita alami. Enggak ada. Dan ini bukan kejadian pertama kali, tapi setiap tahun kita hadapi menjelang bulan puasa ini. Terus yang kedua, faktor rantai distribusi yang panjang. Kita bisa membayangkan berapa lama proses memindahkan bahan pokok dari produsen ke konsumen. Barang dari produsen dibawa ke pemasok, pemasok dibawa ke distributor, distributor dibawa ke pasar besar, dari pasar besar ke pedagang-pedagang kecil. Iya, kalau kebutuhan ini tersedia di dalam satu daerah. Kalau ternyata kebutuhan ini harus kita pasok dari luar daerah, berarti biayanya juga akan semakin tinggi. Nah, kondisi ini secara otomatis menjadi salah satu penyebab. Mungkin kalau kita yang ada di Jawa tidak begitu mengalami kendala. Tapi bayangkan teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang produsennya ada di Jawa. Berarti kan proses distribusinya kan cukup lama, cukup panjang, dan biayanya juga pasti tidak murah gitu loh. Itu salah satu kendala kita berkaitan dengan rantai distribusi yang panjang, sehingga ini menjadi salah satu penyebab harga sembako di bulan Ramadan ini kerap naik kerap terjadi. Yang ketiga berkaitan dengan faktor iklim. Isu perubahan iklim global ini menjadi salah satu dampak dari proses kenaikan harga bahan pokok. Kondisi iklim yang saya lihat ini berubah-ubah. Kadang kemarau, tiba-tiba hujan. Dan ini menjadi salah satu penyebab ada bahan pangan yang lebih cocok ditanam di bulan kemarau, ada bahan kebutuhan pokok yang cocok ditanam pada musim penghujan. Tetapi karena situasi iklim yang berubah-ubah ini akhirnya menjadi siklus itu agak sedikit kacau. Akibatnya stok bahan pangan ini menipis. Oleh karena itu wajar apabila menjelang bulan Ramadan harga di pasar ini sedikit naik karena stok yang menipis, tetapi permintaan dari masyarakat cukup tinggi. Yang keempat, dan semoga di tahun ini tidak terjadi, yaitu adanya kartel sembako. Jadi kartel sembako ini memang menjadi hantu bagi masyarakat, karena lagi-lagi kartel sembako ini bisa memainkan harga kebutuhan pokok. Dan caranya gimana? Dia akan menimbun sebanyak-banyaknya hasil panen, dan baru nanti akan dikeluarkan di saat kondisi stok menipis. Sehingga dia yang bisa mengendalikan harga. Cara ini memang sangat tidak baik, atau kalau boleh saya matur,
cara-cara yang kotor dan cuma berpikir untuk kepentingan-kepentingan pribadi saja. Saya melihat empat faktor itulah yang menjadi salah satu menjadi penyebab kenapa setiap menjelang bulan Ramadan isu-isu berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok itu ada. Tetapi ini bukan pengalaman pertama. Ini adalah pengalaman yang setiap tahun pasti kita hadapi. Sehingga masyarakat saya pikir harus bijak menyikapi ini dengan cara tetap santai, tidak perlu panik. Karena kalau sampai terjadi kepanikan di tengah-tengah masyarakat, ini malah akan menjadi situasi tidak semakin baik. Tidak kondusif ya. Kalau kondisi stok menipis, masyarakat panik, akhirnya terjadi gerakan borong kebutuhan, maka ini akan benar-benar menguntungkan bagi para pemain-pemain yang tadi saya sampaikan, kartel sembako itu. Itu 4 faktor yang saya lihat sebagai penyebab dari sedikit adanya kenaikan kebutuhan pokok menjelang Ramadan, Mas Rizky. Iya, luar biasa banget. Terima kasih Pak Olik ya. Jadi bisa dipahami ya Sobat Bajista, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa bahan pokok ini selalu naik ketika menjelang bulan Ramadan ataupun mungkin juga Idul Fitri gitu ya, atau mungkin perayaan yang lain gitu. Oke, kita ke Gus Wahid. Gus, ini tadi untuk faktor udah disampaikan sama Pak Olik. Mungkin Gus ke dampak kenaikan harga bahan pokok ini terhadap masyarakat tuh bakal seperti apa sih Gus? Yang sekarang juga beras kalau di Wonosobo tuh 18.000. Wah, ini belum yang lain. Iya. Nah, Mas Rizky apa ini? Terdampak apa enggak ini kira-kira? Apa enggak terasa? Lumayan sih. Jadi Gus. Ya kalau tadi disampaikan ya betul ya, faktor-faktornya demikian saya kira, yang tentu dengan beberapa faktor kenaikan tadi, biasanya demand-nya tinggi, biaya produksi, ada fluktuasi pasar ya, juga mungkin ada faktor eksternal seperti cuaca dan yang lainnya, sehingga kemudian harga pokok ini mengalami kenaikan ya. Tentu dampak langsung dari kenaikan harga bahan pokok ini yang terasa tentu adalah di rumah tangga masyarakat ya. Saya kira banyak keluarga yang ketika harga bahan pokok ini naik, sehingga tentu manajemennya berubah. Iya. Yang biasanya nggak merinci, sekarang akhirnya merinci, menghitung-hitung gitu kan, sehingga gaji bulanannya khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah ini tentunya kan yang paling terdampak saya kira ya. Tentu harus menghitung ulang bahan-bahan belanjaannya ya, yang mungkin biasanya sekian kilo dan seterusnya ya, artinya harus ada efisiensi di kalangan masyarakat khususnya ya, harus lebih terinci ya, pengeluaran hariannya juga harus dihitung betul sehingga ya bisa mengakomodasi kenaikan harga bahan pokok ya. Juga ada pula dampak lainnya yang saya kira, tapi juga dampak ini menimbulkan kreativitas atau ya karena kepepet ya kadang, sehingga masyarakat bisa kadang terpaksa melakukan diversifikasi bahan pokok makanan ya. Mungkin biasanya nggak makan tiwul jadi makan tiwul, yang biasanya ketela nggak begini, ketela pohon, ketela ramba dan seterusnya, ini juga menjadi alternatif ya. Ya intinya bahan-bahan makanan yang lebih terjangkau di tengah masyarakat ya. Ya secara umum tentunya ya kesejahteraan masyarakat ini ya pastinya khususnya mereka yang berpenghasilan rendah
saya kira cukup terdampak ya. Nah ini saya kira karena rutin tahunan ini harga naik kan mesti setiap mau bulan Ramadan ini pasti kok ya karena demand. Nah ini saya kira perlu ada antisipasi daripada pemerintah juga ya, Satgas Pangan juga yang setiap tahun ini ada khususnya ketika liburan, ketika hari-hari besar seperti ini juga tentu perlu strategi-strategi jangka panjang pula ya, sehingga kenaikan yang rutin tahunan ini tentu bisa diantisipasi lebih baik ke depannya ya. Faktor-faktor pemicunya ini apa saja ya yang tentu variatif ya. Tadi itu bisa jadi karena biaya produksinya meningkat, bisa jadi karena fluktuasi pasar, bisa jadi karena faktor eksternal seperti cuaca ya, dan yang lainnya termasuk salah satunya biaya transportasi ya. Ini yang saya kira perlu diantisipasi. Dan juga pemerintah pusat, ini domainnya pemerintah pusat, termasuk juga soal impor. Karena kadang kita ngomong soal harga ini kan bukan tidak hanya soal bagaimana tidak naik, tapi juga tidak terlalu rendah sehingga kemudian petani juga tidak terkena ekses. Ya. Jangan ketika ini realitasnya harga bahan pokok meningkat, harganya naik, tapi kesejahteraan petaninya juga tidak ikut naik. Gitu. Ini yang menjadi problem juga kan itu. Jadi harus diperhatikan betul bagaimana soal kesejahteraan pelaku-pelaku produksi, pelaku-pelaku kalau bahan pokok juga salah satunya adalah para petani. Ini juga harus diperhatikan ya, saya kira di lintas sektor, di samping masyarakat secara umum, khususnya yang berpenghasilan rendah ini harus menjadi perhatian betul, jangan sampai terkena imbas yang cukup besar terkait dengan kenaikan harga. Pemerintah harus hadir juga ini. Iya. Oke, luar biasa banget ya. Jadi gitu ya Sobat Cita. Dan kalau menurut Gus Wahid sendiri, ini bagaimana sih seharusnya masyarakat ini merespon kenaikan harga dan isu ketersediaan harga bahan pokok menjelang bulan puasa ini, Gus? Iya, yang jelas masyarakat harus tetap tenang, ya, jangan panik, begitu kan? Jangan tuh wah ini nanti Ramadan naik aku borong, akhirnya masyarakat yang punya duit malah pada borong, pada nimbun dan seterusnya. Ini jangan sampai terjadi. Ya. Ini tetap tenang karena pemerintah juga salah satu yang paling pokok harus dilakukan pemerintah tentu yang pasti adalah memastikan ketersediaan. Yang lebih parah lagi kan ketika nyuwun sewu bukan soal harganya naik, tapi ketika ketersediaannya jarang, menurun. Nah ini tentu mungkin secara umum dari data yang informasi yang kita tahu kan, insya Allah ketersediaannya masih aman ya, walaupun harganya naik. Ya. Itu Gus. Iya. Oke, Sobat Isra, kita jadikan dulu ya. Nanti kita tunggu juga masih bersama Gus Wahid, Pak Walid dan Pak Isra ini. Tetap stay tune. Jangan kemana-mana Sobat Cita, kita masih di Dialog Radio DPR Jawa Tengah untuk edisi kita 8 Maret 2024 dengan tema menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan 2024. Pagi-pagi kok udah ngelamun aja, Kak? Mikirin apa sih? Mantan ya? Adek, bisa aja. Udah agak zaman kali mikirin mantan, mikirin masa depan dong. Cie, tapi kepo juga nih. Kakak lagi mikirin apa sih? Ini loh dek, kakak kan bulan kemarin daftar NPWP. Tapi lupa nih, untuk kewajiban pajak UMKM-nya itu apa ya? Oh, itu. Adik mah tahu kalau tentang kewajiban pajak, Kak. Jadi, untuk kewajiban pajaknya itu, pertama, bayar pajak setiap bulan, tarifnya 0,5% kali omset per bulan. Yang kedua, lapor SPT tahunan setiap tahun antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Adeknya kakak kok pinter ya? Tahu dari mana, Dek? Kan adek kemarin sempat nganterin temen juga buat bikin
bikin NPWP, jadi tahu dong. Thanks ya Dek, berkat Adek kakak jadi tahu nih tentang kewajiban pajak. Ya, bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode billing, laporan SPT atau konsultasi perpajakan, langsung saja datang ke KP2KP Wonosobo yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 8 Wonosobo Barat, nomor telepon 0286 321 121. Sekali lagi, 0286 321 121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Kakak pulang. Duh, berantakan banget sih ini dapur. Ih, bau gosong apa ini? Adek lagi ngapain sih? Ini Kak, Ade lagi bikin roti tapi gosong. Padahal buat acara arisan nanti sore. Gimana nih? Ya elah Dek, bikin roti aja sampai ribet gini, gosong pula. Urusan roti dan oleh-oleh langsung pesan aja ke Aneka Boga. Nggak ribet dan langsung siap saji, apalagi buat acara dadakan gini. Aneka Boga yang beralamat di Jalan Angkatan 45 nomor 53 Wonosobo itu ya Kak? Iya Dek, bener banget. Dan kini Aneka Boga buka cabang baru lagi yang beralamat di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo. Dan bisa buat tempat nongkrong juga loh Dek, karena ada angkringannya. Harganya juga murah, nasi aja cuma 3.000. Jadi makan di sini nggak nyampe 10.000 loh Dek. Ya udah Kak, sekarang juga yuk ke Aneka Boga. Adek udah buru-buru nih. Ntar adek traktir minum deh di sana sambil nongkrong-nongkrong. Ayo. Ya, untuk urusan roti dan bakery, datang saja ke Aneka Boga yang beralamat di Jalan Angkatan 45 nomor 53A Wonosobo. Dan kini telah buka cabang baru di Jalan Ahmad Yani nomor 120. Dari Jalan Soekarno melalui 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana ya. Dan kita masih di Dialog Radio DPRD Jawa Tengah untuk 8 Maret 2024 Sobat Citra. Kita masih bersama Gus Wahid, Pak Olik dan Pak Isnaini dengan tema kita hari ini menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan 2024 ya. Langsung ke Pak Olik lagi nih Pak, solusi apa sih Pak Olik yang perlu dihadirkan baik dari pemerintah, legislatif maupun masyarakat itu sendiri untuk dapat mengatasi kenaikan harga bahan pokok yang sekarang terjadi, dan sekalian pesan-pesan nanti untuk masyarakat Pak. Gini Mas Rizky, jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi dinamika menjelang bulan Ramadan. Yang jelas pemerintah harus secara terus-menerus melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok secara terus-menerus, terutama berkaitan dengan komoditas yang menjadi perhatian dan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Mulai dari beras, minyak goreng, sampai ke cabai, daging, dan juga ayam dan telur. Yang kedua, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini bisa dengan terus melakukan koordinasi dengan para distributor, juga pasar tradisional, pasar retail modern maupun para produsen. Dan ini menjadi bahan bagi pemerintah untuk melakukan perhitungan akan adanya tambahan-tambahan berkaitan kebutuhan bahan pangan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari masyarakat menjelang bulan Ramadan, selama bulan Ramadan maupun menjelang Idul Fitri. Ketiga, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar dan juga bazar murah. Jadi menjelang bulan puasa
selama bulan puasa, bagaimana pasar murah, bagaimana bazar-bazar ini bisa dioptimalkan pelaksanaannya. Langkah ini yang jelas perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga harga kebutuhan pokok, terutama berkaitan dengan komoditas pangan strategis. Pemerintah saya pikir perlu melibatkan semua stakeholder dan juga berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional serta Bulog untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Jangan sampai harga kebutuhan bahan pokok ini melejit harganya. Yang keempat, bagaimana proses distribusi pasokan pangan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya pikir pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi berkaitan dengan biaya angkut atau ongkos angkut yang tinggi, sehingga perlu ada terobosan-terobosan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, apakah itu melalui bantuan atau subsidi berkaitan dengan ongkos angkut. Dan ini saya pikir tidak susah, bisa diambilkan dari sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan Satgas Pangan. Hal ini perlu dilakukan untuk melakukan pengawasan bersama dan langkah-langkah korektif serta untuk mengantisipasi apabila terjadi indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, termasuk gangguan distribusi, dan jangan sampai nanti terjadi penimbunan baik itu kebutuhan pokok dan yang sering terjadi juga berkaitan dengan LPG ya. LPG ini juga biasanya menjelang bulan Ramadan, selama bulan Ramadan menjelang Lebaran ini agak langka gitu lah. Ini juga menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk terus melakukan koordinasi dengan stakeholder, dengan Satgas Pangan, sehingga masyarakat di Jawa Tengah nyaman dalam menghadapi bulan suci Ramadan, dan selama bulan Ramadan itu akan lebih tenang, lebih hikmat dalam menjalankan ibadah di bulan suci. Mungkin itu Mas Rizky. Iya, oke. Terima kasih Pak Olik ya udah menyampaikan berbagai hal ya untuk Sobat Citra tentang kenaikan harga bahan pokok ya. Kita ke Pak Isnaini. Pak Isnaini, seperti yang kita ketahui Pak Isnaini, harga pangan di dalam negeri berpotensi mengalami kenaikan setiap menjelang puasa dan Lebaran. Dan ini apa sih yang harus dilakukan masyarakat Pak untuk dengan naiknya harga pangan tersebut, dan solusi apa yang perlu dihadirkan baik pemerintah maupun legislatif? Ya, terutama dengan situasi yang seperti ini, kita harus pandai mengatur sebuah manajemen. Ya. Artinya kita harus terukur, karena ketika kita tidak terukur, ini justru akan menjadikan situasi yang jomplang. Kita harus tahu mana yang harus didahulukan, mana yang harus dinomorduakan. Tentunya kita harus bisa memilah dan memilih sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Tentunya dengan situasi seperti ini, masyarakat ya memang harus bersabar, siap menghadapi situasi yang ada. Tentunya jangan lupa kita tetap tidak boleh putus asa, kita harus semakin semangat dalam menghadapi situasi kenaikan bahan pokok yang
meningkat agar apa yang menjadi kebutuhan kita semua bisa terpenuhi. Apalagi situasi hari ini adalah situasi mendekati bulan Ramadan. Tentunya ketentraman lahir batin dalam sebuah keluarga itu harus dijaga. Kesehatan fisik kita juga harus dijaga agar dalam menghadapi bulan Ramadan nanti, bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh berkah, tentunya khusus umat muslim ini bisa menjalankan kewajiban ibadah puasa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Itu Mas. Iya. Oke, mungkin pesan Pak Isna ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam mengatasi kenaikan harga pokok ini, serta pesan untuk masyarakat dalam menjaga semangat selama bulan Ramadan. Oh iya Mas, terima kasih. Jadi pesan saya terhadap seluruh warga masyarakat Wonosobo, khususnya pendengar Citra FM. Dengan situasi yang seperti ini, tadi saya sampaikan, kita harus mengukur Mas, kita harus tahu mana kebutuhan yang primer, sekunder, tersier, ini jangan sampai bolak-balik Mas. Karena ketika kita melihat di lapangan, melihat situasi masyarakat, sebetulnya kalau bicara tentang kebutuhan pokok yang berkaitan dengan kebutuhan makan sehari-hari, ini sebetulnya semua ini hampir bisa Mas. Belum ada sejarah saya mendengar si A, si B itu kelaparan karena dengan adanya kenaikan harga beras yang luar biasa, itu belum ada. Apalagi sekarang kesadaran warga masyarakat antara yang satu dengan yang lain, si kaya dan yang belum punya, ini kan kepedulian sosialnya ini kan sudah sangat tinggi. Apalagi ketika kita melihat tetangga kita, saudara kita dengan situasi kondisi kebutuhan pokok yang seperti ini, saya yakin tinggal kita mau berbicara apakah tidak, tinggal kita mau memberitahu orang lain apakah tidak. Jadi ketika kita bicara kebutuhan pokok, ketika kita bicara kebutuhan makan, ini insya Allah Mas, semua pasti akan terpenuhi. Ya, oke. Terima kasih Pak Isna ini, dan lanjut ke Gus Wahid. Gus, ini pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat dalam mengatasi kenaikan harga pokok ini, serta pesan untuk masyarakat dalam menjaga semangat selama bulan Ramadan. Apa yang mau disampaikan Gus Wahid? Ya, sebenarnya cukup tadi ya disampaikan Pak Kholik Idris dan Pak Isna ini ya. Tinggal diimplementasikan saja, sebenarnya itu sudah cukup. Tapi yang paling penting tentu kita semua elemen masyarakat, pemerintah tentu yang pertama ya bersama-sama kita harus menumbuhkan kesadaran ya bahwa penting sekali yang rutin tahunan ini bagaimana ada strategi-strategi terkait dengan kestabilan ekonomi dan kenaikan harga pangan di Indonesia. Tentunya ada strategi yang dilakukan dalam mencegah adanya penyebab-penyebab naiknya harga pangan di Indonesia, yang dapat kita simpulkan bahwa dampak dari kenaikan harga pokok ini tentu memiliki impact yang sangat besar pada perekonomian masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, sehingga tetap tentu yang paling pokok mudah-mudahan walaupun harganya naik tapi daya beli masyarakat masih bisa bertahan tentunya, sehingga kebutuhan-kebutuhan masih bisa tercukupi walaupun tentu banyak kreativitas bisa yang biasanya keperluan-keperluan yang nggak dicatat, sekarang masyarakat perlu mencatat betul, menghitung betul, sehingga tentu yang pokok-pokok ini bisa diwujudkan. Dan tentu juga ada kreativitas seperti diversifikasi bahan pokok makanan ya, bisa mungkin ketela dan seterusnya, juga mungkin yang kadang-kala biasanya kita nggak mengkonsumsi. Mungkin saat ini ternyata Indonesia ini kan banyak banget ya, di luar negeri belum tentu seperti Indonesia. Di Timur Tengah itu nggak ada hijau-hijauan seperti ini, tapi di Indonesia
tongkat Dan dan batu pun jadi Tanaman. tanaman. Nah, ini saya kira maka saya kira kita optimis lah ya, apapun yang terjadi ya, insya Allah masyarakat bisa menghadapi ya, walaupun tentu pemerintah harus segera hadir untuk bagaimana menstabilkan harga, daya beli masyarakat juga bertahan, dan yang paling pokok juga adalah ketersediaan bahan pokok di pasar ya, di tengah-tengah masyarakat ini harus dijamin oleh pemerintah. Mungkin itu ya, makasih. Iya, terima kasih Gus Wahid. Mungkin ada tambahan dari Pak Holik? Cukup ya, dari Pak Isnani juga cukup Pak? Cukup Mas. Iya, oke. Terima kasih Sobat Citra, demikian untuk dialog spesial bersama DPR Jawa Tengah untuk edisi 8 Maret 2024 menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan 2024 ya. Dan akhirnya saya Riki Wisana pamit di Wonosobo Forever. Wassalamualaikum. Pareng.